Perkenalkan, nama saya Nofri Kurnia Putra dan rekan saya Putri Agraini. Kami dari Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Di sini kami akan menjelaskan terkait Organization, Change, and Development. Berkaitan dengan Chapter 11, terkait Organization Process Approach, dan Chapter 12, Restructuring Organizations. Untuk chapter 11, kita pertama akan membahas terkait pendekatan proses organisasi. Yang pertama, masalah diagnostik dalam intervensi proses organisasi. Pendekatan proses organisasi didorong oleh data diagnostik yang dikumpulkan di tingkat organisasi. Data ini membantu memahami isu-isu, masalah, dan peluang yang muncul dalam menerapkan strategi organisasi. Pendekatan proses organisasi digunakan untuk menangani berbagai masalah dalam desain strategi, struktur organisasi, teknologi, sistem manajemen, dan sumber daya manusia. Intervensi ini dapat berupa penanganan inefisiensi produktivitas atau penghasilan inovasi proses kerja yang baru. Yang kedua, terkait dengan rapat konfrontasi organisasi. Jadi sebuah intervensi yang dirancang untuk memobilisasi sumber daya dari seluruh organisasi untuk mengidentifikasi masalah, menetapkan prioritas dan target tindakan, dan untuk memulai menangani masalah yang telah diidentifikasi. Awalnya ini dikembangkan oleh Beckhardt. Intervensi ini dapat digunakan kapan saja, namun sangat berguna ketika organisasi berada di bawah tekanan dan ketika ada kesenjangan antara pimpinan dan seluruh organisasi. Biasanya seperti ketika manajer puncak baru bergabung dengan organisasi. Nah, untuk tahapan penerapannya, yang pertama itu pertemuan kelompok semua pihak yang terlibat di organisasi. Yang kedua, penunjukan kelompok mewakili seluruh departemen dalam organisasi. Selanjutnya, masing-masing anggota kelompok mengemukakan masalah dengan jujur. Dan praktisi pengembangan organisasi akan berpindah ke setiap kelompok untuk mendorong identifikasi masalah. Dan selanjutnya kelompok-kelompok dikumpulkan kembali dan menyampaikan masalah yang teridentifikasi. Untuk langkah selanjutnya, daftar induk masalah dibuat dan dipecah menjadi beberapa kategori. Yang ketujuh, pembuatan kelompok pemecah masalah sesuai dengan kategorisasi masalah yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedelapan, menyusun peringkat permasalahan, mengembangkan rencana taktis, dan menentukan jadwal untuk menyelesaikannya. Yang kesembilan, setiap kelompok secara berkala melaporkan rencana tindakan taktisnya kepada manajemen. Terakhir, setiap periode tertentu pemimpin tim melaporkan kepada manajemen puncak terkait kemajuan dan implementasi yang telah dilakukan. Yang ketiga, kita masuk pada intervensi hubungan antar kelompok. Jadi kemampuan untuk mendiagnosis dan memahami hubungan antar kelompok penting bagi praktisi pengembangan organisasi. Karena yang pertama, kelompok seringkali harus bekerja dengan dan melalui kelompok lain untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua, kelompok-kelompok dalam organisasi seringkali menimbulkan masalah dan saling menuntut. Dan ketiga, kualitas hubungan antar kelompok dapat mempengaruhi derajat efektivitas organisasi. Untuk intervensi hubungan antar kelompok sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok mikrokosmos, dan yang kedua, resolusi konflik antar kelompok. Pertama kita bahas dulu kelompok mikrokosmos. Jadi kelompok mikrokosmos itu sendiri terdiri dari sejumlah kecil individu yang dipilih untuk mencerminkan dan mewakili isu yang sedang dibahas. Kelompok mikrokosmos digunakan untuk memecahkan masalah komunikasi, memfasilitasi integrasi merger, mengeksplorasi masalah keberagaman, memperlancar transisi ke struktur baru, dan mengatasi proses politik yang tidak berfungsi. Nah, tahapan penerapan dari kelompok mikrokosmos ini sendiri, yang pertama, dilakukan identifikasi suatu masalah. Biasanya dihasilkan dari diagnosis organisasi. Yang kedua, membentuk kelompok mikrokosmos. Jadi kelompok ini mencerminkan gabungan pihak yang terkait dengan isu yang terkait. Yang ketiga, memberikan pelatihan kelompok.
berupa pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang keempat, melakukan untuk mengatasi masalah, pemecahan masalah dan penerapan solusi. Yang kelima, membubarkan kelompok setelah implementasi perubahan ini berhasil dilakukan. Yang kedua, terkait dengan menyelesaikan konflik antar kelompok. Organisasi yang departemennya sangat saling bergantung, konflik bisa menjadi disfungsional. Dua kelompok atau lebih mungkin menjadi terpolarisasi, dan konflik yang berkelanjutan dapat mengakibatkan berkembangnya sikap defensif dan stereotip negatif terhadap kelompok yang lain. Nah, tahapan penerapannya, yang pertama kita menggunakan konsultan dari luar. Selanjutnya menentukan waktu pertemuan dua kelompok dan diusahakan jauh dari situasi dari kerja yang normal. Yang ketiga, konsultan menyampaikan untuk mencari persepsi yang dimiliki kelompok satu sama lain. Selanjutnya, memisahkan kembali kedua kelompok dan konsultan mendorong mengembangkan daftar persepsi mereka masing-masing. Selanjutnya, kedua kelompok kembali kita kumpulkan dan masing-masing mempresentasikan daftar persepsi dari mereka. Selanjutnya, memisahkan kembali kedua kelompok setelah memahami daftar persepsi antar kelompok. Selanjutnya, menganalisis dan meninjau perbedaan persepsi serta melakukan pemecahan masalah. Selanjutnya, bertemu untuk diskusi, membahas kesenjangan yang teridentifikasi dan menyelesaikannya. Next, untuk mengembangkan rencana tindakan khusus, memecahkan masalah, dan meningkatkan hubungan. Terakhir, pertemuan berikut untuk melaporkan yang telah dilaksanakan dan mengevaluasi apa yang telah kita lakukan. Yang keempat, kita masuk ke intervensi kelompok besar. Ciri khas dari intervensi kelompok besar yang membedakannya dari pertemuan konfrontasi adalah menyatukan sejumlah anggota organisasi, seringkali lebih dari 100 orang, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk pertemuan atau konferensi selama 2 hingga 4 hari. Tujuannya, yang pertama untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah di seluruh organisasi. Yang kedua, merancang pendekatan baru dalam menyusun dan mengelola perusahaan. Dan terakhir, untuk mengusulkan arah masa depan organisasi. Tahapan penerapan dari intervensi kelompok besar kita bagi menjadi 3. Yang pertama mulai dari mempersiapkan pertemuan, melaksanakan pertemuan, dan tindak lanjut dari pertemuan. Nah, tahapan pertama terkait mempersiapkan pertemuan, yaitu tema pertemuan harus dibuat menarik, yang memiliki alasan yang kuat atau titik fokus untuk perubahan. Yang kedua, pesertanya yang tepat, memastikan bahwa setiap kelompok pemangku kepentingan terwakili. Selanjutnya, tugas-tugas yang relevan untuk membahas tema konferensi. Dan tindak lanjut pasca pertemuannya, bagaimana hasil dari pertemuan tersebut akan digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan penerapan melaksanakan pertemuan. Untuk melaksanakan pertemuan ini, ada terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama, metode sistem terbuka, metode ruang terbuka, dan metode positif. Untuk metode sistem terbuka, tahapan penerapannya yang pertama, memetakan lingkungan saat ini yang mengelilingi organisasi, selanjutnya menilai tanggapan organisasi terhadap ekspektasi lingkungan, mengidentifikasi misi inti organisasi, membuat skenario masa depan yang realistis dari harapan lingkungan dan respon organisasi, membuat skenario masa depan yang ideal dari harapan lingkungan dan respon organisasi, dan membandingkan masa kini dan masa depan yang ideal, siapkan rencana tindakan yang mengurangi perbedaan tersebut. Nah, untuk tahapan penerapan metode ruang terbuka, yang pertama kita tetapkan kondisi untuk pengorganisasian diri, yang kedua membuat agenda, yang ketiga mengkomunikasikan aktivitas melalui informasi. Nah, untuk yang metode positif, yang pertama menemukan inti positif dari organisasi, memimpikan dan membayangkan masa depan yang lebih diinginkan dan memuaskan, dan yang ketiga, merancang pengaturan struktur dan sistem yang paling mencerminkan dan mendukung visi atau impian. Yang terakhir, membuat rencana aksi yang spesifik yang akan memenuhi tujuan organisasi. Terakhir, untuk menindaklanjuti hasil pertemuan, upaya tindak lanjut sangat penting untuk mengimplementasikan rencana aksi dari intervensi berskala besar. Upaya ini mencakup mengkomunikasikan hasil pertemuan kepada seluruh anggota dan menyusun proses perubahan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi chapter 12 mengenai restrukturisasi organisasi. Latar belakang, persaingan global yang semakin ketat, serta perubahan teknologi dan lingkungan yang cepat, memaksa organisasi untuk merestrukturisasi diri dan dari birokrasi yang kaku, menjadi desain yang lebih ramping dan fleksibel. Bentuk-bentuk organisasi baru ini sangat adaptif dan inovatif, tetapi membutuhkan kemampuan manajerial yang lebih canggih untuk beroperasi dengan sukses. Bentuk-bentuk organisasi ini seringkali menghasilkan jumlah manajer dan karyawan yang lebih sedikit dan pekerjaan yang lebih ramping. Pikiran yang memecah hambatan fungsional. Desain struktural. Struktur organisasi menggambarkan bagaimana keseluruhan pekerjaan organisasi dibagi menjadi subunit dan bagaimana subunit tersebut dikoordinasikan untuk penyelesaian tugas. Struktur organisasi harus dirancang agar sesuai dengan setidaknya 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, yang kedua ukuran organisasi, teknologi, dan strategi organisasi. Efektivitas organisasi bergantung pada sejauh mana strukturnya responsif terhadap kemungkinan-kemungkinan ini. Yang kedua yaitu desain fungsional. Struktur ini didasarkan pada teori manajemen awal mengenai spesialisasi, hubungan lini dan staf, rentang kendali, wewenang, dan tanggung jawab. Unit-unit fungsional utama dikelola oleh para spesialis dari fungsi-fungsi tersebut. Sisi positifnya, struktur fungsional mendorong spesialis keterampilan dan sumber daya dengan mengelompokkan orang-orang yang melakukan pekerjaan serupa dan menghadapi masalah yang serupa. Sisi negatifnya yaitu struktur fungsional cenderung mendorong perilaku tugas-tugas rutin dengan orientasi yang terbatas. Yang ketiga, struktur divisi. Struktur divisi mewakili cara pengorganisasian yang berbeda secara fundamental, dikenal sebagai struktur unit produk atau unit mandiri, serta ini dikembangkan pada waktu yang hampir bersamaan. Struktur ini mengkelompokkan aktivitas organisasi berdasarkan produk, layanan, pelanggan, atau geografi. Yang keempat ada struktur matriks. Struktur matriks pada awalnya dikembangkan di industri kedirgantaraan, di mana perubahan pemerintah, pelanggan, dan kondisi teknologi menyebabkan manajer berfokus pada hubungan lateral antar fungsi-fungsi yang sangat terspesialisasi untuk mengembangkan sistem, sumber daya, dan prosedur yang fleksibel dan mudah beradaptasi untuk mencapai serangkai tujuan proyek. Struktur matriks sekarang digunakan secara luas dibandingkan manufaktur, jasa, nirlaba, pemerintahan, dan organisasi profesional. Yang kelima ada struktur proses. Penggunaan struktur berbasis proses berkembang pesat di berbagai perusahaan manufaktur dan jasa. Biasanya disebut sebagai organisasi horizontal atau tanpa batas, atau bisa disebut juga berbasis tim. Fitur-fitur berikut mencirikan bentuk pengorganisasian yang baru ini. Yang pertama ada proses mendorong struktur, selanjutnya ada pekerjaan menambah nilai, yang ketiga ada tim adalah hal yang fundamental, yang keempat pelanggan menentukan kinerja, yang kelima tim diberikan penghargaan atas kinerja mereka, yang keenam ada tim-tim terikat erat dengan pemasok dan pelanggan, yang terakhir anggota tim mendapat informasi dan pelatihan yang memadai. Keuntungan yang paling sering disebutkan adalah fokus yang kuat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, yang dapat menghasilkan peningkatan dramatis dalam hal kecepatan, efisien, dan kepuasan pelanggan. Sedangkan kelemahan utama dari struktur proses adalah sulitnya mengubah ke bentuk organisasi yang baru. Selanjutnya ada struktur yang berpusat pada pelanggan. Struktur yang berpusat pada pelanggan lebih memfokuskan subunit pada penciptaan solusi dan kepuasan pelanggan utama atau kelompok pelanggan. Struktur ini baru menyoroti
perbedaan radikal antar organisasi yang berfokus pada produk seperti struktur fungsi atau divisi, dan organisasi yang berpusat pada pelanggan dalam organisasi yang berpusat pada produk. Tujuannya adalah untuk menyediakan produk yang lebih baik bagi pelanggan dan menciptakan nilai dengan mengembangkan produk-produk baru dan fitur-fitur yang lebih inovatif. Struktur jaringan yaitu untuk mengelola hubungan yang beragam, kompleks dan dinamis di antara berbagai organisasi atau unit yang masing-masing mengkhususkan diri pada fungsi atau tugas bisnis tertentu. Organisasi yang menggunakan struktur jaringan disebut sebagai organisasi Shamrock atau perusahaan virtual, modular atau seluler. Struktur jaringan biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada pemilihan vertikal yang mengacu pada pemisahan fungsi-fungsi bisnis organisasi, seperti produksi, pemasaran, dan distribusi ke dalam organisasi-organisasi yang terpisah melakukan pekerjaan khusus. Yang kedua, ada pialang jaringan, seringkali dikelola oleh organisasi perantara atau mengatur proses yang mencari dan mengumpulkan organisasi anggota. Yang ketiga, ada mekanisme koordinasi organisasi jaringan, pada umumnya tidak dikendalikan oleh peraturan atau rencana aksi. Perampingan dan tahap aplikasi. Perampingan mengacu pada intervensi yang bertujuan untuk mengurangi ukuran organisasi. Hal ini biasanya dilakukan dengan mengurangi jumlah karyawan melalui pemutusan hubungan kerja, atraksi, pemindaian, atau pensiun dini, dengan mengurangi jumlah unit organisasi atau tingkat manajerial melalui divestasi, outsourcing, reorganisasi, atau penundaan. Perampingan umumnya merupakan respon terhadap setidaknya 4 kondisi utama. Yang pertama, perampingan ini semakin meningkat sering dengan merger atau akuisisi karena pekerjaan yang tidak berguna dihilangkan untuk mendapatkan efisiensi tenaga kerja. Yang kedua, hal ini dapat diakibatkan oleh penurunan organisasi yang disebabkan oleh hilangnya pendapatan dan pangsa pasar serta perubahan teknologi dan industri. Yang ketiga, perampingan dapat terjadi karena organisasi menerapkan salah satu struktur organisasi baru yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang keempat, perampingan dapat terjadi karena adanya keyakinan dan tekanan sosial bahwa lebih kecil lebih baik. Selanjutnya yaitu intervensi perampingan yang berhasil cenderung dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu memperjelas strategi organisasi. Sebagai langkah pertama, para pemimpin organisasi dalam menentukan strategi perusahaan dan mengkomunikasikan dengan jelas bagaimana perampingan berhubungan dengan strategi tersebut. Yang kedua, menilai opsi-opsi perampingan dan membuat pilihan yang relevan. Strategi yang jelas, berbagai pilihan perampingan dapat diidentifikasi dan dinilai. Yang ketiga, menerapkan perubahan. Tahap ini melibatkan penerapan metode untuk mengurangi ukuran organisasi. Ada beberapa praktik yang menjadi ciri implementasi yang sukses. 4. Memenuhi kebutuhan karyawan yang bertahan dan yang keluar. Bagian besar perampingan pada akhirnya melibatkan pengurangan jumlah tenaga kerja dan penting untuk mendukung tidak hanya karyawan yang tetap bekerja di perusahaan tetapi mereka yang dikeluarkan. Yang kelima, menindaklanjuti dengan rencana pertumbuhan. Tahap terakhir dari perampingan ini melibatkan penerapan proses pembaruan dan pertumbuhan organisasi. Rekayasa ulang dan tahap aplikasi. Pikiran ulang yang mendasar, desain ulang proses bisnis yang radikal untuk mencapai peningkatan kinerja yang dramatis. Rekayasa ulang mengubah cara organisasi secara tradisional dalam memproduksi dan mengirimkan barang dan jasa. Langkah-langkah penerapan berikut ini termasuk dalam sebagian besar upaya rekayasa ulang, meskipun urutannya mungkin sedikit berubah
dari satu situasi ke situasi lainnya. Yang pertama, mempersiapkan organisasi. Rekayasa ulang dimulai dengan klarifikasi dan penilaian terhadap lingkungan, strategi dan tujuan kompetitif organisasi. Yang kedua, memikirkan kembali secara mendasar cara kerja yang dilakukan. Langkah ini merupakan inti dari perancangan ulang dan melibatkan aktivitas berikut seperti case, mendefinisikan tujuan kinerja utama mereka, dan merancang proses baru. Yang ketiga, restrukturisasi organisasi di sekitar proses bisnis yang baru. Langkah terakhir dalam rekayasa ulang ini melibatkan perubahan struktur organisasi untuk mendukung proses bisnis yang lebih baru. A restructuring involves radically changing a company's organizational, financial, and operating structure to permanently address serious issues that could lead to a corporation shutdown or liquidation. Organizations in most countries are facing similar pressures, leading to continuous turbulence, change in markets, and increasing intensity of competition. As a result, an organization must be ready for new challenges to address them. Just as there are many reasons company might restructure, there are many benefits of restructuring. Some benefits are financial, such as reviving a declining business, increasing a company's value, and preparing it for sale or transfer to the next generation. Other benefits involve gaining a competitive advantage, such as helping a company position itself for growth, allowing for the addition of new accounts, or enabling expansion into other geographical areas. Towards, however, some of the overall benefits of corporate restructuring. There are survival and success. There are certain difficulties in dealing with an organizational structure. Restructuring often causes employees to panic and wonder how the changes will affect their job security. When the news gets out that a company is restructuring, some employees may begin looking for new employment. The stress of the restructuring sometimes takes away from the employees' focus on their actual work. Employees become even more worried if the company isn't forthcoming with details about the restructure. While you might not have the option of sharing all of the details ahead of time, a sense of transparency that allows employees to have some idea of what's happening may put your employees at ease. Depending on the size of funding of your company, investors' reactions are sometimes negative to a restructuring situation. If your investors oppose the restructure or fear they will lose money, you now have another issues to handle during the process. For companies that are publicly traded, a negative reaction to the structure can result in dropping stock prices. Educating investors on the specifics of the restructuring plans and keeping them informed may help reduce their concerns. As your company restructures, your public image may begin shifting. The restructuring potentially leaves customers and the public in general questioning the future of the company. If you decrease your staff, you risk even greater public scrutiny, particularly in tough economic times when many people are already unemployed. Restructuring will not succeed without staff commitment. Commitment is obtained by sound communication and by sharing up the decision-making process to the wider organizational strategies. To achieve these, an organization needs a structured time for planning and for group work with their colleagues. Finally, restructuring is achieved and maintained by sound and effective leadership. This is a key to management's effectiveness and is fundamental to success. A key task of a leader is to ensure that the boundaries of roles are well managed in a way which allows for initiative and does not lead to role conflict.